Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu adilkum jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira ladini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudaraku sekalian, muslimin dan muslimat yang berbahagia, marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita masih dipertemukan di majelis ini dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersama-sama melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berbagai hal yang berkaitan dengan masalah pemahaman tentang alam semesta. Kemudian kita juga tampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan alam semesta itu sendiri yang ternyata selama ini kita belum pernah mengenal secara seutuhnya, karena kita baru mengenal wilayah bumi itu aja belum seluruhnya ya. Sehingga ketika ditampilkan konsep alam semesta yang begitu luar biasa, sangat luas, itu merupakan wilayah kekuasaan Allah yang harus kita pahami agar supaya kita akan bisa memahami pengertian hukum Allah itu betul-betul Allah sebagai Rabbul Alamin, maka wilayah kekuasaan Allah juga seluruh alam semesta, bukan hanya seluruh wilayah bumi yang selama ini mungkin kita kurang begitu perhatian, sehingga kita mungkin sampai terlena bahwa seolah-olah wilayah kekuasaan Allah itu hanya wilayah bumi saja. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sudah coba kenalkan tentang adanya ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku universal ya. Islam itu ternyata bukan hanya di bumi tapi juga seluruh samawat itu juga ada ajaran Islam. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu juga akan kita lihat bahwa Shiratal Mustaqim itu juga berlaku universal, bukan hanya berlaku di bumi ini. Tempo hari kita memahami bahwa ketentuan hukum Allah disebut Shiratal Mustaqim, kemudian iblis juga mengenal tentang Shiratal Mustaqim itu. Bani Adam juga petunjuknya Shiratal Mustaqim. Nabi Ibrahim, tempo hari Ibrahim yang kemudian Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti, surat 6 ayat 161. Kemudian 16, 120 dan 121. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sendiri ada surat 6, 153. Ahli kitab juga petunjuknya Shiratal Mustaqim ya. Tempo hari kita ketahui surat kelima ayat yang ke-15 dan 16 ya. Kita akan lanjutkan tentang Shiratal Mustaqim ini. Semua Rasul menyampaikan Shiratal Mustaqim ya. Saudaraku sekalian, kalau kita melihat istilah-istilah yang sama yang diberikan oleh Allah sejak zaman dulu ya, melalui para nabi, melalui para rasul, dan berlaku sampai sekarang, tentu saja istilah yang sama punya pengertian yang sama. Kalau kemudian istilah yang sama datang dari Allah yang hanya satu-satunya kemudian seolah-olah dianggap tidak sama, itu berarti nanti akan bisa memberikan pengertian kepada kita bahwa seolah-olah ketentuan hukum Allah itu berubah-ubah ya. Padahal din Allah itu sangat kokoh ya. Tempo hari sudah kita ketahui di dalam surat nomor 30 ayat 30 bahwa dinnya Allah adalah dinul yang qayyim, din yang kokoh dan tidak pernah ada perubahan sejak zaman dulu kala sampai sekarang dan sampai kapanpun. Din Allah itu berlaku permanen, tidak ada perubahan ya. Kita akan melanjutkan tentang Shiratal Mustaqim ya. Kita lihat bahwa Nabi Musa dan Harun ya, itu juga petunjuknya Shiratal Mustaqim ya. Orang tahu bahwa Musa itu adalah kitabnya Taurat dan bahasanya juga bukan bahasa Arab. Kalau Nabi Muhammad petunjuk Shiratal Mustaqim,
Sedangkan Musa dan Harun juga petunjuknya Shiratal Mustaqim. Untuk lebih jelasnya kita lihat di dalam surat nomor 37 ya, surat As-Saffat ayat 114 sampai 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad mananna 'ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil 'adzim wa nasarnahum fakanu humul ghalibin wa atainahumal kitabal mustabin wa hadainahumas siratal mustaqim. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar, dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjuki keduanya kepada Shiratal Mustaqim. Nah, kita perhatikan Pak ya. Walaqad manana ala Musa wa Harun, dan sungguh kami utamakan atas Musa dan Harun. Maaf, ini Harun tulisannya kecil, harusnya besar ya, nama. Ini mungkin cuma salah tulis saja. Harun itu nama kan harus pakai huruf besar. Jadi, dan sungguh kami utamakan atas Musa dan Harun. Kemudian wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil adzim, dan kami selamatkan keduanya itu Musa dan Harun, dan juga kaumnya Musa dan Harun, di qaumahuma, baik kaumnya Musa maupun kaumnya Harun ya, dari gelombang besar. Ini pada saat Musa menyeberangkan Bani Israel di Laut Merah, maka Musa dan Harun, dan ternyata Harun ada di dalamnya, diselamatkan dari gelombang yang besar itu ketika dikejar oleh Fir'aun ya. Wa nasarnahum fakanu humul ghalibin, dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Wa atainahumal kitabal mustabin, dan kami berikan kepada keduanya kitab yang menerangkan. Berarti kan baik Musa dan Harun itu kitabnya sama ya, walaupun yang diberi Taurat itu hanya Musa gitu. Terus kemudian wa hadainahumas siratal mustaqim di sini, dan kami tunjuki keduanya siratal mustaqim. Nah, berarti baik Musa maupun Harun itu petunjuknya namanya siratal mustaqim ya. Kalau tempo hari sudah kami sampaikan dari awalnya kan, mulai dari Bani Adam, kemudian ahli kitab Ibrahim, kemudian Muhammad sendiri petunjuknya siratal mustaqim, dan ternyata Musa dan Harun petunjuknya juga siratal mustaqim. Nah, tentu saja karena Shiratal Mustaqim ini datang dari Allah yang satu, itu masih sama kandungannya. Hanya kita tahu bahwa Musa itu bahasanya bukan bahasa Arab. Tapi kenapa kok nama petunjuknya juga Shiratal Mustaqim? Karena ini yang memberikan nama ini adalah Allah gitu ya. Setelah Musa itu kan ada Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih itu juga petunjuknya Shiratal Mustaqim. Kita lihat surat 33 ayat 50 dan 51. Musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Hadha siratum mustaqim. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat daripada Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah,
dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah Shiratal Mustaqim. Coba pelajaran perhatikan Pak ya. Di sini kan wa musaddiqal lima baina yadaya minat Taurat, dan membenarkan dengan yang ada. Ya, jadi dengan yang ada sebelumnya dari Taurat. Kemudian wala ukhilalakum ba'dal ladzi khurima alaikum, agar aku menghalalkan bagimu setengah apa yang diharamkan atas kamu. Wajitukum bi ayati mirabikum, dan datang kepadamu dengan ayat-ayat dari Tuhanmu. Fattaqullaha wa atiun, dan bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Nah, coba panjenengan perhatikan. Nah, Isa Al-Masih itu mengatakan kepada kaumnya, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Nah, sekarang kita ini ya juga diperintahkan untuk bertakwa. Orang yang masuk surga nanti orang yang bertakwa. Sedangkan Isa Al-Masih juga memerintahkan kepada kaumnya, bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Nah, kata-kata taatilah aku ini kemudian jangan diartikan aku pribadi. Ya, Nabi Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Ya. Itu nanti kalau panjenengan bandingkan surat ketiga ayat 31. Di sini ada kata-kata ikutilah aku. Ya. Di sini maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Nah, kira-kira bertakwanya zaman Isa Al-Masih dengan sekarang itu sama nggak? Tentu saja sama kan? Surganya kaumnya Isa Al-Masih dengan kita sama nggak? Ya masih sama. Nah, di sini bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Akunya ini bukan aku pribadi, tapi aku Isa sebagai Rasul. Nah, nek kamu mentaati aku, mestinya juga harus bertakwa seperti aku, maksudnya gitu pengertiannya. Nah, di sini petunjuknya namanya juga hada siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Isa Al-Masih jelas bukan orang Arab, tapi petunjuknya juga siratal mustaqim. Ya. Nah, kalau kita melihat seperti coba bandingkan dengan surat ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau panjenengan sering membaca buku yang ditulis oleh para tokoh, ya. Di sini, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu berhenti di sini. Lanjutannya itu nggak ditulis. Terus dikasih titik-titik, gitu ya. Jadi kalau panjenengan baca ini, saya sering membaca tulisan ditulis oleh tokoh, gitu. Jadi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku, terus nanti titik-titik, ikutilah aku. Terus titik-titik lah. Akunya ini kan seolah pribadi tuh. Artinya bukan ayat. Nah, akhirnya kata-kata aku itu kemudian diganti dengan hadis, Pak. Ya. Sehingga di sini ayatnya itu dipotong. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Berhenti di situ. Padahal ayat lanjutannya kan yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kemudian wallahu ghafurur rahim. Artinya bahwa kalau kamu mengikuti aku dalam rangka mencintai Allah, gitu loh. Nanti Allah juga akan mencintai kamu.
Panjenengan pernah mendengar ada keterangan bahwa kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu kemudian ni-nya itu dibelokkan? Pernah dengar nggak? Lah ni-nya itu seolah Nabi itu bikin hadis. Padahal ni-nya itu ini Al-Qur'an, ikutilah aku karena Nabi telah mencintai Allah. Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku ini termasuk orang yang mencintai Allah. Lah kalau kamu mencintai Allah seperti hanya aku mencintai Allah, nanti Allah juga akan mencintai kamu, maksudnya gitu. Setelah itu akan memberikan ampun, yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa bagi kamu. Ya, kita jangan dibelokkan, niatnya itu jangan dibelokkan terus pribadi. Seolah nanti Nabi bikin aturan sendiri di luar Al-Qur'an. Nah, akhirnya nanti Al-Qur'an ini kan ayat lanjutannya kan salah nggak kepake. Ya. Nah, kata-kata taatilah aku atau ikutilah aku itu hampir semua nabi, semua rasul mengatakan hal yang seperti itu. Jangan terus dipotong di situ. Nah, maka di sini Isa Al-Masih juga takwalah kepada Allah dan taatilah aku. Kalau kamu mentaati aku, mestinya juga kamu harus bertakwa kepada Allah karena aku termasuk orang yang bertakwa. Maksudnya begitu. Nah, kalau kamu mengikuti aku, kamu juga harus mencintai Allah karena aku termasuk orang yang mencintai Allah. Ya, bisa ditangkap? Pengertiannya seperti itu supaya nanti pengertiannya tidak salah. Saudara sekalian, di sini ternyata Isa Al-Masih juga petunjuknya Shiratal Mustaqim. Padahal sekali lagi kami sampaikan bahwa Isa Al-Masih itu bukan orang Arab. Sedangkan kemarin kita ketahui ya, di dalam surat 6 ayat 161 ini Ibrahim ya. Terus kemudian 6 153 ini Muhammad. Sebenarnya Shiratal Mustaqim itu bahasa apa? Nah, apakah itu bahasa Arab? Kok petunjuknya mau juga Shiratal Mustaqim, Ibrahim juga Shiratal Mustaqim, padahal Ibrahim bukan orang Arab. Kemudian di sini tadi Musa dan Harun juga Shiratal Mustaqim. Kemudian Isa Al-Masih juga Shiratal Mustaqim, padahal dia juga bukan Arab. Lalu bahasa apakah Shiratal Mustaqim itu? Kira-kira bahasa apa, Pak? Bahasanya Allah, ya, yang dituangkan dalam Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu. Sehingga kita harus mengerti bahwa ternyata ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Quran banyak sekali yang mungkin tidak bisa dipahami dengan bahasa Arab. Nah, kalau yang menyatakan di sini Isa Al-Masih kan bahasanya bukan bahasa Arab kan, tapi namanya juga Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim itu ada yang mengartikan jalan yang lurus, ada yang mengartikan tuntunan yang tegak, tuntunan yang kokoh. Sirat itu artinya tuntunan. Ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Kita lihat surat nomor 19, 35 dan 36 ya. Ini masih Isa Al-Masih ya. 19 ayat 35 dan 36. Ma kana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah Shiratal Mustaqim. Nah, coba panjenengan perhatikan. Ini diucapkan oleh Isa Al-Masih tapi dengan redaksi yang berbeda. Kalau ini tadi kan redaksinya seperti bertakwalah kepada Allah, tapi di sini lain. Redaksinya agak berbeda. Maka Allahu ayyattakhidha min walad subhana idza qada amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Tidaklah bagi Allah untuk mengadakan anak. Allah itu kan maha suci, masuk mengadakan anak ini kan tidak rasa dadak ngedun iki bocah lahir saka
seseorang, itu nggak usah, ya. Maha suci dia, Allah itu maha suci. Kalau ketika dia melaksanakan perintah, maka sesungguhnya dia hanya mengatakan kun fayakun. Kun itu artinya ada. Kalau Allah bilang ada, ya ada, maksudnya gitu. Orang dadakan kesuwen, dadakan kok dihamilkan, dilahirkan kesuwen. Allah itu bilangnya kun fayakun. Kalau memang mau mengadakan, tapi Allah tidak mengadakan gitu. Kemudian ayat berikutnya, wa innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan juga Tuhan kamu. Nah, berarti kan Isa al-Masih ini mengakui bahwa Allah itu Tuhanku juga Tuhan kamu kepada kaumnya. Maka fa'budu, maka sembahlah dia. Hunya itu kembali kepada Allah tadi. Terus kemudian hadza siratul mustaqim, inilah siratul mustaqim. Nah, berarti Isa al-Masih juga mengatakan di situ, sembahlah dia. Dia di sini adalah Allah tadi. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Allah juga tidak mengadakan anak. Kalau misalnya ini dibenarkan seolah-olah Allah itu kayak manual, kayak wong tau istilahnya. Ya, teknologinya Allah luar biasa kayak wong. Ya. Allah punya anak, gitu kan? Nah, di sini ada dua redaksi yang disampaikan Isa al-Masih ternyata juga berbeda. Itu memberikan pandangan kepada kita bahwa Isa al-Masih itu juga menjelaskan di berbagai daerah. Ya, misalnya menjelaskan di daerah barat sana ini bertakwalah kepada Allah, di kemudian daerah timur mengatakan seperti ini, misalnya gitu. Nanti menjelaskan di sebelah utara beda lagi gitu ya. Karena kaumnya banyak ya. Coba sekarang perhatikan surat nomor 43 ayat 63 dan 64 ya. Di sana juga ada siratal mustaqim. Walamma jaa Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Dan tatkala Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu berselisih tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, di sini juga hampir sama. Ada istilah bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ini sekali lagi bahwa taatlah kepadaku itu jangan diartikan pribadi. Ya, di sini coba panjenengan perhatikan. Atau mungkin siratal mustaqim baca dulu. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kamu, maka sembahlah dia. Ini adalah siratal mustaqim. Nah, redaksinya sama dengan yang tadi. Ini walama jaa Isa bil bayinat qala qad ji'tukum bil hikmati wala ubayyina lakum ba'dalladzi tahtalifuna fihi fattaqullaha wa atiun. Ya. Dan ketika datang siapa? Isa bil bayinat dengan keterangan-keterangan, qala mengatakan atau berkata, qad ji'tukum bil hikmati, aku datang kepadamu dengan hikmah. Ya, di sini ada hikmah. Isa al-Masih itu datang dengan hikmah. Di sini datang, sungguh aku datang dengan hikmah agar aku terangkan bagimu ini. Wala ubayyina lakum ba'dalladzi tahtalifuna fi. Agar aku terangkan bagimu atau kepadamu setengah apa yang kamu perselisihkan padanya. Fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Wa atiuni, taatilah aku. Nah, di sini kan
bahwa Isa al-Masih mengatakan bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Nah, datang membawa hikmah ini tujuannya adalah untuk menyelesaikan perselisihan pada kaumnya. Berarti kaumnya Isa al-Masih dulu juga berselisih, ya. Di sini untuk menyelesaikan perselisihan. Berarti kan kaumnya Isa al-Masih juga berselisih kan. Nah, Al-Quran diturunkan juga untuk menyelesaikan perselisihan. Orang-orang Islam juga berselisih, maka didatangkan Al-Quran surat 16 ayat 64. Coba kita lihat untuk perbandingan. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, ini kan pernyataannya Nabi Muhammad dengan pernyataannya Isa al-Masih tadi kan hampir sama. Isa al-Masih membawa hikmah untuk menerangkan tentang apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Ini juga begitu. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba, dan tidaklah kami turunkan kepadamu kitab Al-Quran sini ya, ila kecuali litubayyina lahumul ladzi talafu fihi, agar ya engkau terangkan bagi mereka apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Wahudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat kasih sayang, li qaumi yu'minun, bagi kaum yang mukmin. Berarti Al-Quran diturunkan itu tujuannya untuk menyelesaikan perselisihan pada kaumnya. Berarti kan orang Islam itu biar berselisih. Lah, tadi kaumnya Isa al-Masih juga begitu. Aku datang membawa hikmah untuk menerangkan kepada kamu tentang apa-apa yang kamu perselisihkan padanya. Kan berarti sama. Itu artinya bahwa sejak dulu ketika orang diberi kitab itu kemudian berselisih. Selisih itu muncul karena terjadi kedengkian. Nah, itu nanti lari yang sini. Coba jangan lihat surat kedua ayat 213. Bahwa semua nabi diberi kitab, ternyata dengan kitab itu mereka berselisih. Selisih terjadi karena adanya kedengkian. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'adhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kitab kepada mereka, yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendaknya, dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada Siratal Mustaqim. Nah, berarti semua nabi petunjuknya juga Siratal Mustaqim ya, ayat ini. Karena nasu umatan wahidah, manusia itu adalah umat yang satu. Jadi zaman dulu kala itu manusia itu satu umat, Pak. Ya. Kemudian fa ba'sallahun nabiyina,
Lalu Allah membangkitkan nabi-nabi, artinya banyak nabi. Untuk apa? Mubasirina wa mundirin, untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Berarti nabi itu juga memberi kabar gembira dan peringatan, berarti dia juga seorang rasul. Nabi itu rasul, maksud gitu. Kemudian wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqi, dan dia turunkan bersama mereka itu kitab secara hak. Berarti setiap nabi bersama mereka kan nabi-nabi tadi diturunkan kitab secara hak. Untuk apakah kitab itu? Liyahkuma bainan nas fimah talafu fihi. Loh, kembali lagi kan sama kan? Untuk memberi hukum, untuk menentukan hukum di antara manusia itu pada apa-apa yang mereka perselisihkan padanya. Nah, kan berarti semua nabi itu umatnya kan berselisih, termasuk kita ini. Maka didatangkan kitab Al-Quran supaya menyelesaikan perselisihan tadi, surat 16-64 itu. Nah, ternyata di sini semua nabi begitu. Isa al-Masih tadi membawa hikmah juga untuk menyelesaikan perselisihan. Ya. Terus kemudian wa mahtalafa fihi, dan tidaklah berselisih padanya ila kecuali alladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayinat baghyan bainahum. Tidaklah berselisih padanya kecuali orang-orang yang didatanginya kitab-kitab tadi itu mim ba'di ma ja'umul bayinat, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan baghyan bainahum, terjadi kedengkian di antara mereka. Ya, kan berarti kalau diungkapkan sejak manusia zaman dulu dan seterusnya sampai sekarang, ternyata sama keadaannya manusia itu. Terjadi kedengkian, kemudian muncul perselisihan. Ya. Terus kemudian ayat lanjutannya kan? Fahadallahul ladzina amanu limah talafu fihi minal haqqi biidnihi. Lalu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang beriman tentang apa-apa yang mereka selisihkan pada itu dari yang hak itu dengan izinnya. Wallahu yahdi may yasha. Allah memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki ila siratal mustaqim, kepada siratal mustaqim. Nah, kan berarti kalau melihat ayat ini tuh ya 43, 63, 64, kemudian 16, 64, surat kedua 213, kan berarti ternyata itu sama manusia itu. Dari dahulu, sekarang, dan seterusnya sama. Nah, berarti dengan kata lain, kalau kita menyatakan umat Islam yang dulunya adalah umat yang satu, kok kemudian ternyata berselisih, itu karena hanya unsur kedengkian. Aslinya itu hanya unsur kedengkian. Kalau diberitahu itu tidak mau mendengarkan, tapi nanti malah dikoreksi. Ya dikoreksi itu bagus itu. Dikoreksi untuk diluruskan. Ya. Nah, coba ayatnya nanti lanjutannya tadi 43, 63, 64 tadi. Nah, inilah ayat lanjutan tadi kan 63-nya. 63-nya dulu. Nah, ini tadi kan ketika datang Isa dengan keterangan-keterangan berkata, sungguh kami datang dengan hikmah. Nah, hikmah ini Nabi Muhammad itu juga membawa hikmah. Semua rasul juga menyampaikan hikmah. Ya, coba itu tadi punya lihat persani ya. Di sini punya lihat ya, 2269. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Surat kedua 129, 2151, 3164, 60 ayat 2 itu sama. Semua rasul juga diberikan hikmah ya. Coba dan nanti bisa lihat surat kedua 269 dulu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, yaitu kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak.
Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Nah, di sini tadi hikmah itu diartikan kepahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sekarang kalau Isa Al-Masih juga membawa hikmah itu, As-Sunnahnya Isa Al-Masih seperti apa? Ya, di sini kan Isa Al-Masih tadi juga membawa hikmah untuk memberikan penjelasan tentang apa-apa yang mereka perselisihan padanya. Nah, sedangkan di sini surat kedua 269 Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Di sini kan yu'til hikmata may yasa wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ya, di sini kan dia berikan hikmah siapa yang dia kehendaki. Siapa yang diberi hikmah itu maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Kemudian wa may yadakaru, dan tidaklah yang memikirkan tentang hikmah tadi itu ila ulul albab, kecuali ulul albab. Ulul albab itu tidak selalu orang yang punya akal. Karena semua orang punya akal, tapi tidak semua orang termasuk ulul albab. Ya, ulul albab itu ya orang yang punya akal tapi menggunakan akalnya. Kan banyak orang, semua orang kan punya akal, belum tentu semua orang ulul albab. Maka ulul albab adalah orang-orang yang betul-betul ahli pikir, suka meneliti, suka memperhatikan tentang ayat Al-Quran. Itu ulul albab namanya. Nah, Al-Quran Gusti cocok juga ngerti sini punya termasuk ulul albab. Walaupun hafal, ya. Nah, di sini kita pahami bahwa hikmah, kalau di sini tadi diartikan kepahaman Al-Quran dan As-Sunnah, lalu hikmah yang dibawa oleh Isa Al-Masih itu seperti apa? Tadi coba kita lihat dulu di dalam surat ini tadi ya, 4363 tadi. Ya. Penjelasan Pesani 4363. Ya, di sini 226 sekarang 2129. Ini semua rasul juga nanti membawa hikmah. 2129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka kitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di sini Al-Hikmah selalu dikasih tanda kurung As-Sunnah ya. Padahal yang berdoa ini Nabi Ibrahim, Pak. Tadi yang berdoa ini Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'alihumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang berdoa ini adalah Nabi Ibrahim. Ini, wahai Tuhan kami, bangkitkan wab'ats fihim pada mereka rasulan, seorang rasul minhum dari mereka, yatlu alaihim ayatika, yang menganalisakan atas mereka ayat-ayat Engkau. Kemudian wahyu alimul kitabah, dan mengajarkan kitab, wal hikmah, dan juga hikmah. Padahal yang berdoa Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian wahyu zaki, dan mencerdaskan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya, maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, di sini ada 4 ya. Bahwa Rasul menyampaikan ada 4. 1, menganalisakan ayat-ayat. Di situ diartikan membacakan. Kedua, ya, mengajarkan kitab. Nomor 4, etika adalah hikmah. Terus nomor 4, mencerdaskan kaumnya. Walaupun mungkin di situ diartikan mensucikan. Nah, coba sekarang kita lihat ayat yang terus tadi ya. Jadi kan 2129, kemudian kedua 151 ya. Lanjutannya 2151 yang surat ini tadi. 22 yang tadi loh, 243 4363 tadi. Nah, 2151 ya.
isinya nanti sama, 4 ini juga. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana